Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita Zoom karena kita bakal ngerjain tugas yang dikasih sama Bu Rilda lagi. Nah, kali ini itu tugasnya eh kita tuh disuruh kayak ngerjain cari istilah pengertian anjak piutang itu apa, bentuk hukumnya, terus pihak-pihak apa aja sih, siapa aja yang terlibat, mekanismenya tuh gimana, terus yang terakhir itu ada hubungan hukum dalam pembiayaan anjak piutang itu berdasarkan perjanjian yang terjadi. Mungkin di sini kita bagi aja kali ya. Karena kan ada 5 poin tuh. Mungkin salah satunya siapa yang mau menjelaskan istilah? Coba boleh deh saya yang jelasin buat istilah. Oke. Jadi udah beberapa kali gue riset, nyari-nyari tahu juga pengertian tentang anjak piutang. Jadi anjak piutang itu adalah suatu kegiatan pembiayaan yang melibatkan pembelian atau pengalihan piutang usaha dari suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang mencakup pengurusan dan penagihan utang tersebut. Jadi istilah anjak berarti perpindahan atau bergerak, sedangkan piutang adalah tagihan atau uang yang didapat dari tagihan. Tagihannya dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan perusahaan. Jadi dengan demikian anjak piutang secara harfiah berarti uh, piutang dari perusahaan penjual piutang kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga anjak piutang. Nanti jawaban yang barusan dijawab itu boleh tolong dikirim ya, Kris. Soalnya nanti pasti kita susun jadi satu jawaban yang bagus. Buat semuanya juga kayak gitu. Nah, nomor 2 ini kan ada bentuk hukum perusahaan anggap piutang sama status hukumnya. Kira-kira siapa yang udah ada, maksudnya udah nyari tahu atau udah tahu? Aku kemarin udah nyari juga. Jadi untuk bentuk hukum perusahaan anjak piutang itu, kalau di Indonesia itu dia berbentuk badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan, khususnya itu dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan terkait transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi bentuk hukum badan usaha ini tuh umumnya adalah perseroan terbatas atau PT, sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku untuk perusahaan pembiayaan di Indonesia. Nah, kalau untuk status hukumnya sendiri, dia ini diakui dan diatur sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan berbagai peraturan khusus dengan pengawasan dan perlindungan hukum yang jelas sebagai bagian dari sistem lembaga pembiayaan di Indonesia. Nah, salah satu dasar hukum yang mengatur itu ada di Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang secara resmi menetapkan anjak piutang atau factoring itu sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Itu yang udah gue cari tadi. Oke, selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang. Mungkin udah ada yang tahu belum sih pihak-pihak siapa aja yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang ini? Kan kemarin gue udah nyari tentang pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang dari berdasarkan yang gue riset kemarin itu. Yang pertama itu ada klien, penjual, seller atau nasabah. Pihak yang memiliki piutang dagang kepada pelanggan atau biasanya perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Berperan menjual piutang kepada perusahaan, faktor yang memberikan informasi detail terkait piutang kepada faktor. Menerima pembayaran dari perusahaan faktor baik sebagai sebagian atau seluruh nilai piutang. Dalam beberapa jenis anjak piutang, bertanggung jawab jika debitur tidak membayar. Yang kedua itu ada perusahaan anjak piutang atau faktor yang dimana perusahaan menyediakan jasa anjak piutang dengan cara membeli atau mengelola piutang milik klien yang berperan melakukan analisis atas piutang yang diajukan oleh klien, memberikan dana kepada klien sebagai imbalan atas piutang, menagih pembayaran dari debitur dalam anjak piutang tanpa regerz, menyediakan layanan tambahan seperti pengelolaan pembukuan, penilaian kredit, dan perlindungan resiko kredit. Dan yang terakhir itu ada debitur atau customer of client, pembeli, yang dimana pihak yang memiliki kewajiban membayar kepada klien atas pembelian barang atau jasa yang berperan sebagai membayar piutang kepada perusahaan faktor jika ada pemberitahuan atau notifikasi.
Dalam beberapa skema, debitur tidak mengetahui adanya perjanjian atau factoring non-notification factoring. Jenis anjak piutang berdasarkan tanggung jawab. Ada with trackers yang dimana klien bertanggung jawab jika debitur gagal bayar. Withhold records di mana risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan faktor. Klien menjual barang atau jasa secara kredit kepada debitur, klien menyerahkan tagihan atau invoice kepada perusahaan faktor membayar sejumlah persentase dari nilai piutang, misalnya sebesar 80% ke klien. Debitur membayar langsung kepada perusahaan faktor setelah pembayaran lunas. Faktor menyerahkan sisa pembayaran kepada klien atau dikurangi biaya jasa. Itu sih yang dari yang gue baca. Selanjutnya itu kan ada mekanisme pembiayaan anjak piutang dan bentuk variatifnya. Mungkin saya coba jawab. Yang pertama itu mekanisme pembiayaan anjak piutang itu yang pertama ada penjualan piutang. Nah, biasanya perusahaan ini menjual piutang kayak faktur atau tagihannya itu kepada perusahaan anjak piutang dengan harga diskon. Yang kedua itu pembayaran uang muka. Nah, pembayaran uang muka ini faktor ini kayak perusahaan yang memberikan anjak piutang ini memberikan sebagian dari nilai piutang ini kepada perusahaan sebagai uang mukanya, biasanya tuh 90 sampai 95%. Yang ketiga ini ada penagihan piutang. Biasanya itu faktor tuh menagih piutang tersebut kepada pelanggan perusahaan. Yang terakhir ada pembayaran piutang. Nah, setelah piutang ini tertagih, faktor itu membayar sisa piutang kepada perusahaan setelah dilakukannya biaya penagihan dan bunga. Nah, kalau bentuk variatifnya sendiri itu juga lumayan ada banyak. Yang pertama itu anjak piutang dengan with recourse. Nah, perusahaan ini masih bertanggung jawab atas piutang yang tidak tertagih, dan jika terjadi, faktor itu akan mengembalikan tagihannya ke perusahaan. Yang kedua ini, pajak piutang dengan without recourse itu faktor itu sepenuhnya bertanggung jawab atas resiko piutang yang tidak tertagih, sehingga perusahaan itu tidak perlu khawatir. Selanjutnya yang ketiga itu ada anjak piutang syariah. Nah, biasanya ini berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti akad wakalah, itu kayak akad perwakilan sama akad qadrah itu akad pinjaman. Selanjutnya itu ada anjak piutang berdasarkan tagihan. Nah, perusahaan itu dapat menjual tagihan berdasarkan faktur, surat berharga, atau tagihan lain yang belum jatuh tempo. Nah, yang terakhir itu ada anjak piutang berdasarkan produk. Biasanya perusahaan itu dapat menjual piutang yang timbul dari penjualan produk, termasuk produk yang dibeli secara kredit. Mungkin itu aja sih yang baru aku pahamin ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada tambahan, aku bisa langsung tulis. Terus yang terakhir itu, poin yang kelima itu, hubungan hukum dalam pembiayaan anjak piutang berdasarkan perjanjian yang terjadi. Berarti, itu gue sih tadi, apa yang gue cari itu, gue dapet itu hubungan hukum dalam pembiayaan anjak piutang itu didasarkan pada perjanjian anjak piutang antar klien dan perusahaan anjak piutang. Perjanjian ini sah itu menurut hukum karena didasarin pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ya, meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata ya. Penjelasan singkat hubungan hukumannya klien dan perusahaan anjak piutang itu terkait dalam perjanjian anjak piutang, klien mengalihkan hak tagih atas piutang kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang memberikan pembiayaan kepada klien dan memperoleh hak menagih piutang. Terus perusahaan anjak piutang dan debitur. Dalam disclose factoring, hubungan hukum terjadi setelah ada pemberitahuan pengalihan piutang atau KC dan debitur wajib membayar ke perusahaan anjak piutang. Terus dalam undisclosed factoring tidak ada hubungan hukum langsung karena debitur tetap membayar ke klien. Selanjutnya itu ada klien dan debitur terkait dalam perjanjian jual beli barang atau jasa. Hubungan ini tetap berlaku meskipun piutang telah dialihkan ke perusahaan anjak piutang. Inti hubungan hukum adalah pengalihan hak tagih piutang dari klien ke perusahaan anjak piutang yang mengikat para pihak sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Itu aja sih yang gue dapat. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Oke. Mungkin itu dulu ya yang kita ini. Nanti jawaban dari masing-masing mungkin bisa dikirim ke saya. Nanti mungkin saya coba jadiin satu. Nanti kalau ada yang kurang, mungkin kita coba tambah-tambahin lagi. Gimana? Cukup? Cukup, nanti kirim ke grup aja. Cukup Ya, kami kirim ke grup ya. Oke. Udah ya, cukup ya. Terima kasih ya semuanya diskusi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.